atau judul temanya bab toharoh. Tapi kita akan menyimak beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Muslim dan Abu Dawud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala. Dari Abu Hurairah. Hurairah itu artinya kucing, bapak kucing. Abu itu, abi itu bapak, Hurairah itu kucing. Jadi Abu Hurairah itu julukan, nama seorang sahabat dijuluki bapak kucing. Nama aslinya adalah Abdurrahman. Setiap ketemu kucing dibawa pulang ke rumah. Nah, tapi kucingnya dipelihara banyak, dan manut semua, tidak ganggu tetangga. Itu karena saking banyaknya kucing, mendapat julukan bapak kucing, disebut Abu Hurairah. Dulu kok ada jamaah pengen jadi bapak kucing, melihara kucing tapi di tempat orang. Nggak cocok. Om DS yang kepengen kok, tapi tempatnya di tempat punya orang. Itu nggak tuntas baca sejarah. Kalau Abu Hurairah enggak, dia melihara kucing di lahannya sendiri, tidak mengganggu orang. Itu. Kita lanjutkan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ittaqul la'inain. Qalu wa ma la'inani ya Rasulullah? Qala alladzi yatakhalla fi turuqin nasi au fi dhillihim. Rasulullah bersabda, kata beliau Rasulullah, takutlah kalian akan dua hal yang membawa laknat. Ada dua hal yang membawa laknat, hendaknya kalian takut. Apa? Sahabat bertanya. Jadi bukan hanya kita, sahabat sudah bertanya. Wa malla'ani ya Rasulullah. Apakah dua hal yang membawa laknat itu, wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, alladzi yatakhalla fi turuqin nasi au fi dhillihim, yaitu orang yang membuang kotoran, membuang hajatnya kotoran, telek, tai, atau umum kotoran di jalanan orang, di tempat umum, tempat orang lewat, atau ya, orang yang membuang kotoran di tempat orang berteduh. Jadi orang yang membuang kotoran di jalanan umum yang dilewati orang, itu dilaknat Allah. Dan atau orang yang membuang kotoran di bawah tempat berteduh. Tempat berteduh ya bisa pohon, bisa pos kamling, bisa iup-iupan. Pokoknya tempat berteduh lah, apa namanya. Gitu. Hadis berikut, kalau tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Mu'adz bin Jabal. Wa an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah memberikan ridha kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'ina salasa, al-biraza wal mawaridi, al-biraza fil mawaridi wa qari'ati tariqi wa dhilli. Kalau tadi dua, ini tiga. Takutlah kalian akan tiga hal yang membawa laknat. Itu
Yang pertama, membuang hajat di saluran air. Membuang kotoran di saluran air. Yang kedua, di jalanan. Yang ketiga, di tempat berteduh. Masya Allah, ini adab ya. Ya Rasulullah itu jauh 15 abad yang silam sudah menyampaikan bagaimana adabnya hamba Allah, seorang muslim bersikap menjaga tentang urusan najis, urusan kotoran walaupun tidak najis. Jadi jangan membuang kotoran. Kalau di sini bahasanya memang kotoran manusia ya. Tapi secara umum kotoran najis atau kotoran apapun yang orang kalau memegangnya, yang orang kalau menciumnya itu pasti jijik. Gitu ya. Jadi di saluran air. Jadi kalau ada membuat saluran air ini untuk air bersih, ya jangan buang di situ. Ya. Atau sengaja, ya, saluran air sengaja dimasukin sesuatu yang berbahaya. Yang kedua, berikutnya tadi di jalanan, membuang kotoran jalanan. Jadi hati-hati kalau nyiram-nyiram jalan raya, nyiram-nyiram jalanan orang umum lewat, itu mestinya air bersih. Jangan air comberan. Lah sama lah kotoran itu. Kadang bekas apa korah-korah ada nasinya itu dibuang ke jalanan, orang lewat situ. Itu sama loh. Walaupun tingkatannya beda, tapi secara umum dia kotoran. Itu. Hal najis dibuang di jalanan, orang lewat di situ kena najis. Itu sama kotoran. Itu tidak boleh. Itu mengundang laknat. Laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, tempat berteduh. Tempat orang di situ santai, orang di situ menghirup udara, orang di situ bercengkrama, terus kok ada kotoran di situ, bau. Nah, bau. Makanya ini berkali-kali maaf Bapak, yang memelihara hewan, ya, jangan sampai kotorannya masuk ke tempat-tempat istirahatnya orang. Itu dijaga. Apalagi yang sering kejadian hewan peliharaannya mengganggu rumah tetangga. Itu bisa terkena laknat karena termasuk bagian ini. Makanya kenapa dilarang kita membuang kotoran atau buang air besar, BAB atau buang air kecil di lubang. Tidak boleh, ada hadisnya. Boleh jadi lubang itu ada makhluk Allah yang lain selain manusia yang hidup di situ. Bisa semut, bisa apa makhluk lain, termasuk mungkin bangsa jin yang bersemayam di situ. Maka zaman dulu sering kejadian begitu pipis di lubang atau buang air besar di lubang, kemasukan jin. Langsung orangnya teriak-teriak, kemasukan jin. Ya karena beliau terganggu dengan masuknya kotoran di situ. Beliau sedang istirahat. Nah itu sebenarnya cukup menjadi cambuk bagi orang-orang yang berpikir untuk tidak melakukan hal seperti itu. Wa an Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalamu qala
man adal muslimina fi turqihim wajabat alaihi la'natuhum. Na'udzubillah. Rawahu At-Tabrani. Barang siapa menyakiti kaum muslimin di jalan-jalan, barang siapa menyakiti kaum muslimin di jalan-jalan mereka, maka laknat mereka pasti menimpanya. Malam yastaqbilil kiblata walam yastadbirha fil ghaiti kutiba lahu hasanatun wa muhyiya anhu sayyi'atun. Ini bab berbeda, pembicaraan berbeda, maksudnya babnya masih sama. Siapa yang tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya ketika membuang hajat, maka ditulis satu kebaikan, maka ditulis baginya satu kebaikan dan dihapus darinya satu keburukan. Pas wayai pipis atau buang air besar, sengaja saya tidak akan menghadap kiblat dan saya tidak akan membelakangi kiblat saat pipis dan buang air besar, maka orang ini akan mendapatkan satu kebaikan dari Allah dari amalnya itu, dan diampuni satu keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbuatan baik seperti ini pasti Allah itu maha baik. Satu kebaikan balasannya bukan satu kalau Allah itu, minimal 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, balasannya 10, itu minimal.